Halo, assalamualaikum Jess. Selamat datang di channel aku. CS, di video kali ini, aku telah merangkum sebuah tragedi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1972. Sebuah pesawat yang membawa puluhan penumpang jatuh di pegunungan Andes, yaitu wilayah terpencil yang membentang di antara Argentina dan Chile. Kecelakaan ini tidak hanya menewaskan sebagian penumpang, tetapi juga meninggalkan para penyintas yang terjebak di tengah suhu ekstrim, tanpa bantuan, tanpa komunikasi, dan tanpa persediaan makanan yang cukup. Dalam kondisi tersebut, mereka dihadapkan pada keputusan bertahan hidup paling kontroversial dalam sejarah penerbangan modern. Penasaran sama tragedi lengkapnya? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke rangkuman Syahrul. Pesawat yang mengalami kecelakaan adalah pesawat Uruguayan Air Force Flight 571, sebuah pesawat Fairchild FH227D. Penerbangan ini membawa 45 orang, terdiri dari awak pesawat, anggota tim rugby amatir All Christians Clubs asal Uruguay, beserta keluarga dan kerabat mereka. Tujuan penerbangan adalah Santiago, Chile, untuk menghadiri pertandingan persahabatan. Karena kondisi cuaca buruk di pegunungan Andes, pilot memutuskan mendarat sementara di Mendoza, Argentina. Keesokan harinya, pesawat kembali melanjutkan penerbangan dengan rute melintasi Andes, jalur yang dikenal berbahaya dan menuntut perhitungan navigasi yang sangat presisi. Pada Jumat 13 Oktober 1972, pesawat memasuki wilayah pegunungan dengan cuaca yang tidak stabil. Kesalahan perhitungan posisi membuat pilot mengira pesawat telah melewati Andes, padahal sebenarnya masih berada di tengah rangkaian pegunungan yang curam. Tak lama kemudian, pesawat menabrak puncak gunung. Benturan keras menyebabkan bagian sayap terlepas, diikuti ekor pesawat yang hancur. Badan pesawat akhirnya meluncur dan berhenti di sebuah lembah bersalju di ketinggian lebih dari 3.500 meter di atas permukaan laut. Akibat kecelakaan tersebut, 12 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, beberapa lainnya mengalami luka serius, termasuk patah tulang, cedera kepala, dan trauma berat. Para penyintas yang masih hidup harus berlindung di dalam badan pesawat yang rusak, satu-satunya tempat yang dapat melindungi mereka dari suhu ekstrim Andes. Setelah kecelakaan, jumlah penyintas tersisa 33 orang. Mereka berada di lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Suhu malam hari bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius, sementara angin kencang dan salju terus menerpa lokasi. Persediaan makanan yang ditemukan di pesawat sangat terbatas, beberapa batang coklat, sedikit anggur, dan makanan ringan. Jumlah tersebut sama sekali tidak sebanding dengan jumlah orang yang harus bertahan hidup dalam waktu yang tidak diketahui. Para penyintas sempat mendengar melalui radio kecil bahwa pencarian resmi telah dihentikan karena lokasi jatuhnya pesawat dianggap terlalu sulit dijangkau. Informasi ini menjadi pukulan berat secara psikologis karena artinya mereka tidak bisa lagi mengandalkan bantuan dari luar. Hari demi hari berlalu, persediaan makanan habis sepenuhnya. Tubuh para penyintas mulai melemah akibat kelaparan, dehidrasi, dan hipotermia. Beberapa korban yang sebelumnya selamat akhirnya meninggal dunia karena luka dan kondisi ekstrim. Dalam situasi tersebut, para penyintas menyadari bahwa tidak ada sumber makanan alami di sekitar mereka. Pegunungan Andes di lokasi itu tertutup salju tebal, tanpa tumbuhan atau hewan yang bisa dikonsumsi. Satu-satunya hal yang tersisa di sekitar mereka adalah jasad rekan-rekan mereka yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Keadaan ini menempatkan para penyintas pada dilema moral dan kemanusiaan yang sangat berat. Sebuah keputusan yang akan menentukan apakah mereka hidup atau mati. Dalam kondisi kelaparan ekstrim dan tanpa harapan bantuan dari luar, para penyintas akhirnya melakukan diskusi serius mengenai satu-satunya cara bertahan hidup yang masih memungkinkan. Mereka sepakat bahwa daging dari jasad penumpang yang telah meninggal adalah satu-satunya sumber nutrisi yang tersedia. Keputusan ini tidak diambil secara tergesa-gesa. Sebagian besar penyintas merupakan penganut Katolik yang taat, sehingga dilema moral dan keagamaan menjadi pertimbangan
utama. Namun mereka menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan bukan untuk bertahan hidup secara egois, melainkan demi menjaga nyawa bersama. Para penyintas sepakat bahwa jika mereka meninggal, jasad mereka juga boleh digunakan oleh orang lain untuk bertahan hidup. Kesepakatan ini menjadi dasar keputusan kolektif yang diambil dalam kondisi darurat ekstrim. Pada akhir Oktober 1972, tragedi kembali terjadi. Sebuah longsor salju besar menghantam badan pesawat yang digunakan sebagai tempat berlindung. Longsoran tersebut menimbun pesawat dan menewaskan 8 orang penyintas yang sedang berada di dalamnya. Akibat kejadian ini CS, jumlah penyintas berkurang drastis. Mereka yang masih hidup harus menggali salju dengan tangan kosong untuk bertahan. Kondisi fisik dan mental semakin menurun, sementara harapan untuk diselamatkan semakin tipis. Setelah longsor, para penyintas menyadari bahwa menunggu bantuan bukan lagi pilihan. Mereka harus mencari cara keluar dari pegunungan tersebut dengan usaha sendiri. Dua penyintas, Nando Parado dan Roberto Canessa, akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan keluar dari pegunungan Andes dengan perlengkapan seadanya dan pakaian yang tidak dirancang untuk pendakian ekstrim. Mereka memulai perjalanan melintasi pegunungan bersalju. Perjalanan tersebut berlangsung selama 10 hari, melintasi medan terjal, suhu ekstrim, dan kondisi fisik yang sangat lemah. Keduanya berjalan tanpa mengetahui pasti jarak yang harus ditempuh, hanya berpegang pada keyakinan bahwa di balik pegunungan terdapat permukiman manusia. Singkat cerita CS, pada 20 Desember 1972, mereka akhirnya bertemu dengan seorang pengembala di wilayah Kyle. Informasi ini segera diteruskan kepada pihak berwenang. Setelah lokasi para penyintas diketahui, operasi penyelamatan segera dilakukan. Pada 22 dan 23 Desember 1972, helikopter berhasil mencapai lokasi kecelakaan dan mengevakuasi para korban yang masih hidup. Total 16 orang berhasil diselamatkan setelah bertahan hidup selama 72 hari di pegunungan Andes. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah bertahan hidup paling ekstrim dan paling banyak dibahas dalam sejarah modern. Ketika kisah ini dipublikasikan ke media internasional, keputusan para penyintas untuk mengonsumsi daging jasad korban memicu kontroversi luas. Namun, setelah para penyintas menjelaskan kondisi sebenarnya, sebagian besar publik dan tokoh agama menyatakan pemahaman dan dukungan terhadap keputusan tersebut sebagai bentuk upaya mempertahankan hidup. Gereja Katolik sendiri menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dimaklumi dalam situasi darurat ekstrim. Tragedi jatuhnya pesawat di pegunungan Andes pada 1972 bukan hanya kisah kecelakaan penerbangan, tetapi juga kisah tentang batas kemampuan manusia, ketahanan mental, dan keputusan sulit yang harus diambil dalam kondisi paling ekstrim. Para penyintas tidak hanya menghadapi alam yang kejam, tetapi juga konflik moral yang berat, kehilangan orang-orang terdekat, serta tekanan psikologis yang luar biasa. Pelajaran yang dapat diambil dari tragedi ini adalah: yang pertama, ketahanan mental sama pentingnya dengan kekuatan fisik dalam situasi krisis. Yang kedua, kerjasama dan keputusan kolektif dapat menjadi kunci bertahan hidup. Yang ketiga, dalam kondisi darurat ekstrim, pilihan hidup dan mati tidak selalu hitam putih. Yang keempat, harapan dan keberanian untuk bertindak dapat mengubah kemungkinan yang tampak mustahil menjadi kenyataan. Tragedi ini hingga kini dikenang sebagai salah satu contoh nyata bagaimana manusia berjuang bertahan hidup di tengah keterbatasan dan situasi yang tidak manusiawi. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Jangan lupa kalian like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.